warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak hari ini? Kabarnya baik semua ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Baik ya. Sebelum pelajaran dimulai, silahkan ketua kelas seperti biasa dipimpin untuk berdoa terlebih dahulu. Untuk mengawali pelajaran hari ini, marilah kita berdoa masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baik anak-anak, untuk hari ini masuk semua? Nihil ya? Alhamdulillah semua hadir. Jangan lupa untuk kegiatan presensi seperti yang kita lakukan seperti biasanya, silakan mengisi Google Form yang sudah Ibu share di WhatsApp group. Nah, dan tidak lupa Ibu tetap selalu mengingatkan, jaga kesehatan, tetap bahagia, makan makanan yang bergizi, mengingat kondisi sekarang kan masih seperti ini. Sebelum kita memasuki pada kegiatan selanjutnya, di sini Ibu perkenalkan terlebih dahulu. Nah, ini Bu Mala. Kenapa Bu Mala kok tetap ikut saja di kegiatan kita? Nah, seperti kegiatan kemarin, tetap Bu Mala di sini tugasnya itu sebagai observer yang akan mengamati jalannya kegiatan pembelajaran yang kita lakukan. Materi yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini yaitu surat perjanjian negosiasi bisnis, di mana tujuan dari kegiatan pembelajaran ini kalian mampu menjelaskan dan membuat surat perjanjian negosiasi bisnis dengan benar, di mana langkah-langkah pembelajaran yang akan kita lalui seperti ini. Jadi kita nanti diskusi kelompok, intinya diskusi kelompok, menyelesaikan LKPD dan mempresentasikan hasil diskusi. Seperti itu ya langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Kok kelihatannya kurang semangat? Ini saja. Sebelum kita lanjut ke materi, kita bermain dulu. Permainannya saya bilang. Nah, setelah itu kalau salah, nah, kita mulai dari sekarang ya. Saya bilang pegang kepala. Saya bilang pegang hidung. Saya bilang tertawa. Telinga. Saya bilang kepala. Nah, Reni salah. Nah, sekarang Ya, Bu. Garuda Pancasila di bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju. masih ngantuk? Kalau tidak, sekarang akan Ibu tampilkan gambar. Coba perhatikan gambar yang Ibu tayangkan. Kira-kira dari gambar tersebut, apa yang kalian peroleh informasinya? Gambar orang sedang praktek peralatan rumah tangga. Ya, gambar orang praktek peralatan rumah tangga. Kemudian, pendapat lain? Demo peralatan rumah tangga. Kira-kira kegiatan yang dilakukan seperti pada gambar tersebut, apakah pernah ada di lingkungan kalian? Ada, Bu. Kalau ada, coba diceritakan bagaimana? Jika di tempat saya itu biasanya menawarkan produk terlebih dahulu, terus mempraktekkan produknya untuk diperkenalkan, dan setelah itu pasti banyak ibu-ibu yang tertarik. Nah, terus kalau ada pembelian, untuk cara pembayarannya bagaimana? Itu secara kredit, Bu. Nah, kegiatan yang diceritakan teman kalian itu adalah kegiatan negosiasi jual beli secara kredit. Nah, kegiatan negosiasi jual beli secara kredit agar pada nantinya itu tidak timbul sesuatu hal yang tidak diinginkan. Contohnya misalkan ada kredit macet, jadi pembelinya itu nggak mau ngangsur. Untuk menghindari hal-hal tersebut, maka kesepakatan perjanjian jual beli secara kredit itu harus dituangkan ke dalam sebuah surat kesepakatan atau biasanya kita kenal dengan surat perjanjian jual beli. Bagaimana bentuk surat perjanjian jual beli? Kemudian pasal-pasal apa saja yang harus masuk di dalamnya? Nah, itu akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Tetapi sebelum Ibu menjelaskan materi lebih lanjut, terlebih dahulu kalian kerjakan soal pretest seperti pada pertemuan sebelumnya. Nah, ini untuk soal pretest yang harus kalian kerjakan. Nah, waktunya seperti biasa, saya beri waktu 10 menit. Nah, di mana pretest ini kita lakukan untuk mengetahui kira-kira materi mana saja yang memerlukan pemahaman, yang kalian tidak bisa itu yang mana, nanti akan kita bahas dalam bahasa.
Seperti itu ya, bisa dipahami. Soal pretestnya sudah Ibu share di Classroom. Nih, seperti ini ya. Nah, ini untuk soal pretest yang harus kalian kerjakan. Silahkan kalian kerjakan pretest. Nah, 10 menit dari sekarang. Bagaimana? Sudah selesai ya? Selesai? Ya. Seperti biasanya, Ibu juga sudah membagikan materi di Classroom. Sudah dilihat apa belum? Sudah, Bu. Sudah. Nah, untuk bentuk modulnya seperti ini. Modul ini banyak sekali materi-materi yang bisa kalian pelajari. Berikut contoh-contohnya. Dalam Classroom, Ibu juga sudah membuatkan ini tempat diskusi kelompok untuk masing-masing kelompok. Ada juga media pembelajaran. Terlebih dahulu akan Ibu jelaskan tentang materi yang akan kita pelajari pada kegiatan kali ini. Pada pertemuan kali ini yang akan kita bahas adalah ruang lingkup surat perjanjian negosiasi bisnis yang meliputi pertama syarat sah perjanjian, kemudian format surat perjanjian, klausal perjanjian, serta sifat surat perjanjian. Nah, syarat sah perjanjian. Perjanjian dikatakan sah jika yang pertama ada kesepakatan. Kesepakatan ini adalah kesepakatan kedua belah pihak. Yang kedua yaitu kecakapan. Kecakapan di sini adalah kecakapan kedua belah pihak yang akan melakukan perjanjian. Kecakapan ini adalah kecakapan di mata hukum. Yang ketiga adalah suatu hal tertentu. Suatu hal tertentu itu adalah berkaitan dengan suatu objek perjanjian. Nah, suatu hal tertentu itu harus bisa diukur dan bisa ditentukan. Selanjutnya syarat sah yang keempat, suatu sebab yang halal. Nah, untuk format surat perjanjian sebagai berikut. Yang pertama adalah nama perjanjian. Kemudian yang kedua, pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Ada pihak pertama, ada pihak kedua. Kemudian pernyataan kesepakatan. Selanjutnya adalah isi atau klausul yang diperjanjikan. Berisi pasal-pasal yang harus disepakati. Dan yang terakhir yaitu nama, tempat, dan tanggal dibuatnya perjanjian. Kemudian apa isi dari klausul perjanjian itu? Yang pertama berisi subjek, adalah orang yang melakukan kegiatan perjanjian. Kemudian alamat objek yang diperjanjikan apa, di mana tempat dibuatnya, serta syarat force majeure ini adalah ketentuan khusus, masa berlakunya, pengesahan perjanjian, dan tempat penyelesaian perselisihan. Dan yang terakhir saksi. Surat perjanjian jual beli itu bisa dibuat khusus dan dibuat tidak secara khusus. Dari penjelasan materi yang Ibu berikan tadi, apakah ada yang ditanyakan? Ada, Bu. Ada ya, Intan Yuti, silakan. Apakah dalam surat perjanjian itu diperlukan saksi? Gini anak-anak, dalam membuat surat perjanjian itu sebenarnya saksi itu bisa ada, bisa tidak. Kenapa demikian? Nah, jika surat perjanjian itu sudah bermaterai, itu sebenarnya sudah sah di mata hukum. Tetapi kalau kita masih ragu, saksi itu bisa dihadirkan. Sudah jelas ya? Ada yang ditanyakan lagi? Untuk sementara ini belum, Bu. Sekarang kalian silahkan bergabung dalam forum diskusi yang sudah Ibu tunjukkan di Classroom tadi, masuk ke kelompok masing-masing. Nah, tugas kalian itu menyelesaikan LKPD yang harus kalian selesaikan. Di sini itu ada kasus. Nah, seperti ini bentuknya. Ini ada studi kasus yang harus kalian selesaikan. Kalian menjawab 2 pertanyaan. Nah, ini bisa dikerjakan di sini. Terus nanti kalau kegiatan diskusinya itu sudah selesai, maka kita akan kembali lagi ke
Meet ini. Waktunya seperti biasa 30 menit, cukup ya? Saya mau tanya, Bu. Ya, Luki silahkan. Itu masalah merek sepeda motornya itu saya tentukan sendiri atau panjenengan yang menentukan? Oh gitu. Ya, untuk merek sepeda motor bebas sesuai dengan kesepakatan kelompok untuk berapa kali angsurannya, kemudian untuk alamatnya silahkan disesuaikan dengan alamat tempat tinggal masing-masing. Sudah jelas? Jelas. Jelas, Bu. Terima kasih. Kalau sudah jelas, sekarang silakan kalian mulai diskusi di classroom. Bagaimana? Diskusinya sudah selesai? Sudah, Bu. Kalau sudah nanti hasilnya dikirim ya. Sekarang kita presentasikan hasil diskusi. Untuk kegiatan presentasi dimulai dari kelompok 1, untuk kelompok yang lain silahkan menanggapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil kelompok saya. Hal-hal yang diperlukan dan dilakukan Mbak Lisa sebagai SPG sepeda motor, kredit sepeda motor adalah 1. Menawarkan barang yang akan dijual untuk pembeli. 2. Membuat persetujuan antara pihak 1 dan pihak 2. Strategi yang digunakan 1. Win-win strategi atau disebut juga strategi menang-menang. Yang kedua, surat perjanjian jual beli sepeda motor. Demikian atas presentasi dari kelompok saya. Apakah ada yang ditanyakan? Saya dari kelompok 5, saya mau tanya. Tadi merek motor, harganya, DP-nya semuanya kok belum disebutkan? Saya mengambil merek sepeda motor Beat FI dengan 6 kali angsuran. Diskusi yang bagus sekali, semua pertanyaan sudah terjawab dan melihat pemahaman kalian mengenai klausul-klausul yang dimasukkan di dalam surat perjanjian secara kredit, dapat Ibu katakan bahwa kalian sudah paham materi tentang surat perjanjian negosiasi bisnis. Sebelum kita tutup pembelajaran kali ini, barangkali ada yang bisa menyimpulkan apa yang kita peroleh pada pertemuan ini? Ya, silahkan. Bentuk kesepakatan tertulis. Nah, betul sekali. Tadi yang dimaksud dengan perjanjian negosiasi adalah suatu perjanjian hasil negosiasi yang harus disaksikan dan disahkan oleh notaris atau pihak yang terkait dan disebut sebagai perjanjian otentik, di mana format surat perjanjian dibagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian pembukaan, bagian isi, dan bagian penutup. Seperti itu kesimpulannya. Sebelum kita lakukan refleksi, silahkan kalian kerjakan kembali soal post-test pada kegiatan pembelajaran kali ini. Waktunya sama dengan pretest tadi, waktunya 10 menit. Nah, untuk soal post-testnya sudah Ibu share di classroom, silahkan dikerjakan. Nah, bagaimana? Sudah selesai ya? Melihat dari hasil post-test yang telah kalian kerjakan, alhamdulillah ada peningkatan hasil post-test daripada kegiatan yang kemarin, pada siklus kemarin. Belum kegiatan pembelajaran kita tutup. Nah, barangkali adakah yang bisa menyampaikan apa kira-kira manfaat ataukah ada kendala dalam kegiatan pembelajaran ini? Silahkan. Manfaat antara lain pentingnya menuangkan hasil kesepakatan negosiasi sebuah surat perjanjian. Hal ini perlu dilakukan karena tidak semua orang itu menepati suatu perjanjian. Hambatannya, jika seperti daring, kita biasanya masalah dalam jaringan. Baiklah anak-anak, Ibu rasa kegiatan pembelajaran kali ini cukup sekian. Sebelum kita tutup pembelajaran, silahkan ketua kelas memimpin doa. Untuk mengakhiri pelajaran ini, marilah kita berdoa masing-masing. Berdoa mulai. Selesai.
Baik, sampai ketemu pada pertemuan selanjutnya, yaitu pada pembahasan materi menganalisis hubungan dengan pelanggan. Ibu akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.